waktu-waktu tertentu dalam kehidupan kita sangat membutuhkan penghiburan. Dan tentu saja definisi dari penghiburan bagi satu orang dengan orang yang lain bisa saja berbeda-beda. Lukas 6 ayat 24 menggambarkan bahwa ada orang yang menjadikan kekayaannya sebagai penghiburan. Namun dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ternyata itu bukan penghiburan yang sebenarnya. Ketika beban berat menerpa, ketika ada duka mendalam, ketika banyak hal yang tidak dapat kita mengerti, di sanalah sebetulnya kita sedang membutuhkan penghiburan. Saat segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, ketika orang-orang di sekeliling kita tidak bisa memahami dan mengerti tentang apa yang kita rasakan, di situ kita membutuhkan penghiburan. Hal yang seperti itu pernah dicatat dalam Mazmur 94 ayat 18 dan 19. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ternyata pemazmur berkata, saat semuanya itu berjalan tidak seperti yang kita harapkan, bahkan ketika keputusasaan sangat dekat dengan kita, kaki kita mulai goyang, mulai berpikir untuk mundur. Tapi pemazmur berkata, penghiburan dari Tuhan itu yang menyenangkan jiwa kita. Apa itu penghiburan dari Tuhan? Masih di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-10, dia menjelaskan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Yang pertama, janji Tuhan adalah penghiburan bagi kita. Ketika dia berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau yatim piatu, itu sangat menghibur kita. Ketika dia berkata, aku Allah Immanuel yang selalu menyertaimu, itu pun sangat menghibur kita. Saat kita mendengar firman-Nya, kita adalah biji matanya, anak kesayangannya. Sungguh itu menghiburkan hati kita. Bahkan ketika dia berkata, aku mengangkat engkau naik dan bukan turun, menjadikanmu menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau adalah umat pemenang itu semuanya menghiburkan kita. Apa artinya, saudaraku? Jika saudara ingin mendapatkan penghiburan dari Tuhan, maka saudara harus memiliki firman dalam hidup saudara. Saudara suka menenggelamkan diri dalam firman-Nya, karena firman-Nya itu terkandung janji-janjinya. Jadi penghiburan kita yang pertama adalah janji Allah yang terkandung dalam firman-Nya. Yang kedua, juga dijelaskan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Yang kedua yang sering kita jadikan sebagai penghiburan adalah tatkala kita mengingat kasih setia Tuhan. Mungkin hari ini kita menghadapi sebuah pergumulan persoalan, tapi bukankah kita juga sudah menghadapi pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan sejak puluhan tahun yang lalu, sejak bertahun-tahun yang lalu, dan Tuhan yang sama tetap memberikan kepada kita jalan keluar. Dengan kesetiaannya dia menyertai kita di hari-hari yang kelam itu, di masa-masa yang sukar itu, karena dia setia kepada kita. Tatkala kita mengingat itu, maka hati kita terhibur bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku, dan aku sudah membuktikannya itu. Pemazmur berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi tidak pernah aku lihat
Allah meninggalkan orang yang takut kepadanya, orang yang mengasihi Dia. Itu sangat menghibur kita, yaitu kesetiaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh yang menghibur hati kita. Tatkala kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita pilih, kadang-kadang kita bertanya, mengapa aku harus menghadapi ini? Roh Kudus menerangi hati kita. Janji Tuhan dalam firman-Nya, kasih setia Tuhan dan Roh Kudus, itu adalah penghiburan yang sejati. Apa keadaan saudara sekarang? Saudara butuh penghiburan? Sama, saya pun demikian adanya. Tapi saya percaya akan 3 hal ini. Bahwa janji Tuhan menghibur hati saya. Kasih setia Tuhan ketika saya ingat kembali sangat menghiburkan saya. Roh Kudus yang saya tahu Dia penolong sungguh menghibur saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan penghiburan yang sejati yang datang daripada-Nya.